Sebuah minibus menabrak sejumlah sepeda motor dan 2 pejalan kaki di kawasan Gandawijaya, Kota Cimahi, Jawa Barat. Peristiwa ini mengagetkan warga sekitar yang langsung berupaya menolong ibu dan anak yang menjadi korban. Keduanya langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara polisi mengolah tempat kejadian perkara. Dari keterangan saksi, mobil dari arah Jalan Sriwijaya menuju alun-alun Cimahi terlihat sudah oleng. Tiba-tiba sopir membanting setir ke kiri yang berakibat menabrak motor dan pejalan kaki. Untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan ini, pengemudi mobil bersama barang bukti kendaraan dibawa ke Mapolres Cimahi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Anyus melaporkan. Video amatir warga merekam terjangan angin puting beliung di Kecamatan Prajekan, Bondowoso, Jawa Timur. Pusaran angin menerjang apapun yang dilaluinya. Akibatnya, ratusan rumah warga rusak tersapu angin dan tertimpa pohon. Tercatat ada 15 rumah rusak berat, 67 rumah rusak sedang, dan 108 rumah rusak ringan. Pasca kejadian tersebut, puluhan warga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat lainnya. Tim SAR gabungan dibantu warga menyisir area pelabuhan Tanjung Ringgit untuk mencari siswa SMP yang hilang terseret arus saat berenang bersama temannya. Setelah 2 jam pencarian, remaja berusia 13 tahun itu akhirnya ditemukan tim SAR dalam kondisi sudah tak bernyawa. Setelah dievakuasi menggunakan perahu karet, jenazah dibawa ke rumah sakit untuk divisum sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Diduga korban tenggelam setelah tak sadarkan diri karena terbentur usai melompat dari atas jembatan. Untuk menghindari kejadian serupa, pihak BPBD menghimbau warga agar tidak melakukan aktivitas berlebihan di pinggir laut dan sungai. Apalagi kondisi cuaca buruk saat ini berpotensi terjadinya ombak besar secara tiba-tiba. Dari Palupu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, Anyus melaporkan. Seorang guru meninggal di tempat dan 8 pelajar dilarikan ke rumah sakit setelah bus rombongan pelajar SMAN 1 Sidoarjo kecelakaan di Tol Ngawi Solo. Korban tewas dan terluka segera dilarikan ke rumah sakit. Bus rombongan siswa SMA Negeri 1 Sidoarjo terguling setelah menabrak pembatas jalan di Tol Ngawi Solo. Polisian dan petugas tol kemudian mengevakuasi para korban. Dalam peristiwa ini, seorang guru tewas di lokasi kejadian, sementara 8 pelajar terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Menurut keterangan saksi, kecelakaan bermula saat sebuah pickup bermuatan rambutan oleng hingga menabrak pembatas jalan karena ban pecah. Dari arah belakang, bus berpenumpang 40 siswa langsung menabrak pickup karena jaraknya terlalu dekat. Akibatnya, bus langsung keluar badan jalan dan menabrak pembatas tol hingga terguling. Pasca kecelakaan, 2 kendaraan pun ringsek. Rest area, kami langsung ke sini. Di sini seperti apa? Kondisinya sudah seperti ini, bisnya sudah terguling. Terus sebelumnya saya melihat ada truk yang mengangkut rambutan yang sudah hancur gitu. Menurut keterangan anak-anak yang di dalam, bis ini tuh menghindari truk yang ada di depannya. Petugas gabungan kemudian mengevakuasi korban meninggal ke kamar jenazah Rumah Sakit Suroto. Sementara korban kecelakaan yang terluka dalam perawatan di Rumah Sakit Widodo Ngawi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, truk bermuatan pasir terguling hingga menimpa pengendara sepeda motor di Cirebon, Jawa Barat. Sementara di Probolinggo, Jawa Timur, truk menabrak pemotor dan truk parkir diduga akibat pengemudinya ugal-ugalan. Warga beramai-ramai mengevakuasi truk pasir yang terguling di jalur Desa Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Warga berusaha menolong seorang pengendara motor yang terjepit kepala truk.
Setelah 1 jam, korban akhirnya bisa dikeluarkan dengan kondisi luka parah di beberapa bagian tubuh. Peristiwa kecelakaan terjadi akibat truk patah as roda saat melaju ke arah Jakarta hingga sopir hilang kendali. Usai mengevakuasi korban dan kendaraan, petugas mendatangkan unit damkar untuk menyemprot tanah agar tidak licin saat dilalui pengendara. Karena patah perot ban depan sebelah kanan sehingga hilang kendali, kemudian oleng ke kanan, dan dari arah berlawanan ada kendaraan sepeda motor yang melaju sehingga tertabrak, dan kemudian kendaraan truk tersebut terguling ke arah kiri dan muatannya juga tumpah. Sementara di Probolinggo, Jawa Timur, truk syarat muatan buah menabrak pemotor dan truk parkir di jalur Pantura, tepatnya di Desa Sumberrejo, Kecamatan Pahiton. Kecelakaan diduga akibat sopir mengemudi ugal-ugalan dengan kecepatan tinggi. Akibat peristiwa ini, truk rusak parah sementara pemotor tewas di tempat kejadian. Jenazah korban langsung dievakuasi petugas sementara bangkai motor dan truk dibawa ke Satlantas Probolinggo. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai buron selama 3 hari, eksekutor pembunuhan Arif Sriyono akhirnya diringkus polisi di wilayah Banyumas, Jawa Tengah. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku karena adanya perlawanan saat penangkapan. Polisi menggerebek rumah kontrakan dan menangkap RZ di kawasan Banyumas, Jawa Tengah. Pelaku merupakan eksekutor pembunuhan Arif Sriyono yang jasadnya ditemukan di pinggir irigasi Dusun Pasir Panjang, Desa Cibalongsari. Pelaku segera digelandang ke Polres Karawang dan terpaksa ditembak karena berusaha melarikan diri. Arif mengaku menerima tawaran pembunuhan Arif Sriyono karena diiming-imingi uang 1,5 juta rupiah dan motor milik korban. Ternyata OC curhat bahwa sudah tidak harmonis dengan suaminya dan meminta RZ untuk menghabisi nyawa suaminya. Awal mulanya menolak, namun kemudian karena dibujuk hari demi hari menggunakan minuman keras, kemudian dikasih uang rokok dan sebagainya. Sebelumnya polisi menangkap 2 tersangka berinisial OC dan P. Pelaku pembunuhan dengan modus begal yang didalangi istri korban. Jasad Arif Sriyono ditemukan di irigasi kawasan Cibalongsari, Karawang yang awalnya diduga korban begal. Namun setelah diselidiki, polisi akhirnya menangkap istri korban sebagai dalang pembunuhan. Pengungkapan berawal dari kecurigaan polisi terhadap istri korban yang menolak proses autopsi. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita terekam CCTV melahirkan bayinya sendiri di sebuah musola di Depok, Jawa Barat. Ironisnya, usai melahirkan, bayi ditinggalkan sang ibu di bawah tangga musola. CCTV merekam seorang wanita yang melahirkan sendiri bayinya di teras Musala An-Nur di Jalan Haji Ramli, Cimanggis, Kota Depok. Seorang wanita masuk dalam kondisi hamil dan tiduran di dalam musola. Setelah berhasil melahirkan seorang diri, ia langsung meletakkan bayi di bawah tangga dan meninggalkannya. Bayi pertama kali ditemukan warga yang mendengar tangisan bayi. Kondisi bayi yang prematur langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II Depok untuk perawatan intensif. Kemudian pada saat itu setelah wanita tersebut melahirkan dan ditinggalkan begitu saja oleh si ibu bayi tersebut, dan kemudian masyarakat, seorang masyarakat mendengar tangisan bayi dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke warga. Dengan barang bukti rekaman CCTV, polisi masih mendalami ibu bayi yang melahirkan di musola. Hasil pemeriksaan saksi,
Sejumlah warga tidak ada yang mengenal wanita yang melahirkan secara mandiri dan tega meninggalkan bayi. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Tak terima ditegur karena masalah manajemen penggajian keuangan perusahaan, seorang menantu di Cengkareng, Jakarta Barat nekat menganiaya mertuanya. Akibatnya korban mengalami luka di bagian kepala dan leher. Aksi seorang menantu perempuan menganiaya sang mertua terekam kamera CCTV di Cengkareng, Jakarta Barat. Secara membabi buta, pelaku memukuli mertua laki-lakinya. Akibat penganiayaan itu, korban mengalami luka di kepala dan leher. Menurut korban, penganiayaan terjadi diduga dipicu korban menegur pelaku atas masalah manajemen penggajian karyawan. Berbekal bukti rekaman CCTV dan hasil visum, korban akhirnya melaporkan kasus itu ke polisi. Hanya masalah uang, gajian. Nah, saya suruh pulang karena banyak kali anggota kerja situ, malah dia serang terus. Nah, jadi akhirnya saya suruh supir yang mengantar dia ke rumah saya ikut serta kantor saya di situ pulang. Di situ saya suruh pulang, dia balik, dia pukul saya. Korban berharap pelaku dapat dihukum sesuai perbuatannya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kobaran api dengan cepat membakar mobil sedan yang dikemudikan seorang nenek saat melintas di Jalan Taman Aries, Kembangan, Jakarta Barat. Warga sekitar berupaya membantu untuk padamkan api dengan alat seadanya. Beruntung truk tangki air milik Dinas Pertamanan melintas sehingga dapat membantu proses pemadaman. Awalnya, sang nenek hendak mengantarkan cucunya ke sekolah di kawasan Kebon Jeruk. Namun di tengah jalan tercium bau bensin, lalu keluar api di kap mesin mobil. Sang nenek bersama cucunya langsung menyelamatkan diri. Diduga kebakaran disebabkan dari korsleting listrik di bagian aki mobil. Ya awalnya itu bau bensin aja Pak, sudah bau bensin, kayak ada asap, ada bau kebakar, saya keluar, saya tarik cucu saya keluar, nggak begitu keluar, udah asap besar gitu, udah kebakar. Tidak ada korban jiwa, namun imbas kejadian ini sempat terjadi kemacetan dari arah Kembangan menuju Kebon Jeruk. Kini bangkai mobil telah diamankan ke kantor unit Laka Lantas, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. 6 orang terluka setelah sebuah pikap yang tengah melaju tertimpa pohon besar di Banjarnegara, Jawa Tengah. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, 2 orang terluka setelah pohon berukuran besar tumbang dan menimpa 2 rumah warga. Warga mengevakuasi batang pohon yang roboh dan menimpa pikap di kawasan Desa Grogol, Pajawaran, Banjarnegara. Akibat kejadian ini 6 orang terluka. Kejadian berawal saat pikap berisi 14 penumpang melaju melewati Desa Grogol. Tiba-tiba ada angin kencang hingga menumbangkan pohon setinggi 12 meter dan menimpa pikap. Akibatnya mobil rusak parah dan ringsek. Ke-6 korban langsung dievakuasi ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Meski tidak ada korban tewas, namun ke-6 korban menderita patah tulang. Usai kejadian, petugas mengimbau warga untuk tetap waspada saat berkegiatan di luar. Sementara di Cirebon, Jawa Barat, pohon jenis sana berdiameter 50 cm, tinggi 30 meter, tumbang dan menimpa 2 rumah warga di Desa Pesanggerahan, Kecamatan Plumbon. Besarnya batang pohon mengakibatkan rumah warga hancur dan menyebabkan 2 penghuni rumah terluka di kepala dan kaki. 2 korban segera diungsikan ke saudaranya karena kondisinya trauma. Tumbangnya pohon berusia ratusan tahun ini diduga akibat lapuk dan tak kuat menahan hujan deras disertai angin kencang. Pemilik rumah berharap pemerintah bisa memberikan perhatian berupa bantuan atau perbaikan rumah yang rusak akibat musibah ini. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah dan Cirebon, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan.
Seorang anggota polisi menjalani pemeriksaan karena diduga terlibat kasus LGBT di Kendari, Sulawesi Tenggara. Pelaku kini sudah menjalani pemeriksaan intensif di bidang Propam Polda Sulawesi Tenggara. Seorang bintara Polri, Brigadir AN, ditangkap bidang profesi dan pengamanan Polda Sulawesi Tenggara lantaran diduga terlibat skandal kasus LGBT. Pelaku sudah diamankan sejak 10 Januari 2024 lalu. Kasus ini merupakan pengembangan kasus serupa dari Polda Sumatera Barat. Usai menerima informasi, tim bidang Propam langsung mengamankan Bribda AN untuk dilakukan pemeriksaan. Pelaku sudah bertugas di Polresta Kota Kendari dan lulus polisi sejak 2022 lalu. Kasus yang ditangani oleh Bid Propam Polda Sultra benar bahwa sekitar hari Rabu tanggal 10 Januari lalu kami melakukan pendalaman terhadap salah satu anggota kami, inisial Brigadir AM. Ya. Jika pelaku terbukti melakukan penyimpangan seksual, Propam Polda Sultra akan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muntarudin Ainus melaporkan. Lantaran tidak membawa kartu BPJS, seorang pasien ditolak berobat di puskesmas di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Padahal pasien sudah menunjukkan kartu kunjungan dan KTP. Video penolakan itu pun viral. Seorang pegawai puskesmas terlibat percekcokan dengan seorang pasien di meja pendaftaran di Tanjung Marulak, Kota Tebing Tinggi. Bahkan dengan arogan petugas membanting meja dengan alasan pasien tidak membawa kartu BPJS. Padahal pasien sudah menunjukkan kartu kunjungan puskesmas dan KTP. Warga pun sangat menyesalkan sikap pegawai puskesmas yang seharusnya memberikan pelayanan dan memudahkan pasien mendapatkan pelayanan kesehatan. Pihak puskesmas pun mengaku kejadian ini akan menjadi bahan evaluasi. Saya melapor, yang minta kartu, yang minta ini, saya minta dispensasi agar saya diobati dulu. Kalau soal kartu nanti bisa belakangan. Kalau nyawa orang tidak tertolong macam mana? Kalau beginilah bentuk pelayanan di Kota Tebing Tinggi ini berarti sudah menyalahi. Kita mohonlah kepada Kadis atau PJ Wali Kota. Pakai KTP aja udah bisa langsung, tercatat langsung bisa dilayani. Mungkin ada kesalahpahaman di depan atau gimana, atau ada masalah pribadi yang bagian penerima apanya sehingga terjadi miscommunication. Warga berharap kejadian serupa tidak terulang lagi, apalagi saat warga membutuhkan pertolongan darurat. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Barat, Abdullah Sani, Ainus melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, mengantisipasi meluasnya wabah polio di Jawa Timur, petugas sweeping dan imunisasi di Pasar Tradisional Genteng, Surabaya. Petugas imunisasi mendatangi Pasar Genteng Baru, Surabaya, Jawa Timur, menyasar balita yang dibawa orang tuanya. Usai melakukan pendataan di kartu imunisasi, petugas kemudian meneteskan vaksin polio pada mulut balita. Petugas menargetkan vaksin polio kepada 1.200 balita di kawasan Genteng, Surabaya agar wabah polio tidak semakin meluas. Sweeping imunisasi bertujuan untuk memberikan pelayanan imunisasi yang lengkap bagi bayi dan balita yang terkendala dibawa orang tuanya datang ke posyandu. Imunisasi polio ini disambut baik orang tua karena selain gratis, mereka juga berharap anaknya dijauhkan dari polio. Alhamdulillah senang, Pak. Ya senangnya karena gratis, nggak bayar, sampai kita tercapai 100%. Ini kenapa dilakukan di Pasar Genteng? Di Pasar Genteng itu kan ini merupakan lokasi publik yang memang banyak dijangkau oleh ibu-ibu yang punya anak, jadi kita jemput bola. Sebelumnya Provinsi Jawa Timur telah menetapkan kejadian luar biasa atau KLB polio karena ditemukan 11 kasus polio pada anak-anak di wilayah Sampang dan Pamekasan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Eliasan, Ainus melaporkan.
Pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo nongkrong bareng anak muda di sela-sela kesibukannya menjalani safari politik di Jawa Timur. Di sela-sela kesibukannya dalam safari politik kampanye Pilpres 2024, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo nongkrong bareng dengan kalangan milenial, Gen Z dan influencer di Madiun, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, Ganjar mendengarkan keluh kesah. Ganjar mendengar keluh kesah dan aspirasi anak muda di tengah menghadapi tantangan globalisasi saat ini. Ganjar dinilai sebagai sosok yang sangat dekat dengan anak muda dan berjiwa milenial. Ia pun bisa mencairkan suasana menyesuaikan posisinya dengan para milenial dan Gen Z. Adanya di sini, Pak Ganjar mewadahi anak muda sendiri untuk mengaspirasikan apa yang ingin diaspirasikan teman-teman, dan nanti saat Pak Ganjar menjadi presiden nantinya akan diwujudkan pada saat periodenya, seperti itu. Para pemuda-pemudi Madiun berharap Ganjar Mahfud dapat meningkatkan kesejahteraan generasi muda di era globalisasi saat ini dengan mendukung program ekonomi digital. Dari Madiun, Jawa Timur, salam rahmat, Adi Supriyatna, iNews melaporkan. Puluhan remaja melakukan aksi balap liar. Disaksikan remaja lainnya di Kelurahan Arujajar, Kelurahan Pekansabtu, Kota Bengkulu. Aksi mereka sangat meresahkan karena selain berbahaya juga mengganggu pengendara lain. Mereka menutup kedua jalur di kedua sisi jalan. Para pelaku balap liar kocar-kacir saat dibubarkan anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Bengkulu. Beberapa di antara mereka kabur ke area perkebunan sawit dekat lokasi. Naas jalan yang mereka lalui buntu dan becek hingga akhirnya tak berkutik ditangkap polisi. Beberapa sepeda motor juga terjebak di jalan berlumpur. Terjadi laporan dari masyarakat terjadi balap liar di sekitar Merah Putih. Kurang lebih kita mendapatkan barang bukti sebanyak 10-15 motor. Selain memberikan sanksi tilang, petugas juga membawa sepeda motor ke kantor polisi. Pemiliknya harus melengkapi surat kendaraan dan menggunakan suku cadang standar jika akan mengambil kembali sepeda motor mereka. Dari Kota Bengkulu, Endro Wirawan, iNews melaporkan. 75 anggota geng motor diamankan saat hendak berkonvoi keliling kota Indramayu, Jawa Barat. Puluhan remaja menangis saat dipertemukan dengan orang tuanya di kantor polisi. Kegerangan 75 anggota geng motor yang berstatus pelajar dan mahasiswa ini berubah menjadi tangisan haru saat dipertemukan dengan orang tua mereka di Polsek Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Penangkapan anggota geng motor ini berawal dari informasi warga yang resah melihat puluhan remaja berkumpul di kawasan Tegal Urung. Petugas kemudian mendatangi lokasi dan langsung mengamankannya. Diketahui kelompok motor ini akan melakukan konvoi sporadis ke wilayah kota Indramayu. Hasil pemeriksaan, 7 orang positif mengkonsumsi obat-obatan dan diserahkan ke Sat Narkoba Polres Indramayu. Seluruh anggota geng motor kini sudah dikembalikan ke orang tua dengan membuat pernyataan tidak akan melakukan hal serupa di kemudian hari. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Seorang guru ngaji di Mojokerto ditangkap polisi lantaran tega mencabuli 4 santrinya. Dalam aksinya pelaku mengiming-imingi korban dengan uang Rp50.000. Aparat kepolisian menangkap seorang pria berinisial AR pelaku pencabulan di Desa Gebang Malang, Mojokerto, Jawa Timur. Pria 58 tahun ini yang merupakan guru ngaji diringkus polisi karena tega mencabuli 4 remaja berusia 16 hingga 18 tahun. Aksi bejat pelaku terungkap setelah salah satu korban menceritakan perbuatan cabul pelaku ke keluarganya. Hasil pemeriksaan sementara, para korban dicabuli di rumah masing-masing korban dengan cara diraba, dipegang, dan dicium. Pelaku melancarkan aksinya dengan iming-iming uang Rp50.000. Kejadiannya untuk sementara hanya tindakan itu aja di raba-raba dipegang. Berapa korbannya? Kurang lebih 4. Usia pelaku. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan guna memastikan jumlah korban dan motif pelaku tega mencabuli korbannya.
Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. 2 pelaku pencurian terekam CCTV saat beraksi dan menggondol sepeda motor di kawasan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, komplotan curanmor modus dorong motor digulung. Satu dari 2 pelaku terekam CCTV masuk rumah warga setelah merusak gembok pagar di Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku sempat mengamati situasi, lalu segera menggondol motor incarannya dan didorong keluar rumah. Korban mengaku aksi pencurian terjadi pukul 4 dini hari dan baru diketahui pada pukul 6 pagi saat motor akan digunakan. Kuncinya itu, namanya maling ya Om, mungkin dikasih cairan apa dikasih apa gitu. Dia pokoknya proses itu nggak ada berisik sama sekali. Cepet banget itu Om kejadiannya. Paling 1 menitan apa berapa menit. Untuk posisi motor kunci stang nggak Bu? Kalau posisi motor emang posisinya kerja, mungkin karena udah di dalam pagar juga kali ya Om ya. Pagarnya juga bisa lihat sendiri nih, pagarnya sudah tinggi lah. Berbekal rekaman CCTV, korban melapor ke Polsek Cisoka dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Polisi menggelandang 3 tersangka pencurian sepeda motor yang biasa beraksi di kawasan Kota Semarang. Ketiga tersangka adalah Rifa 20 tahun, Panca 19 tahun, dan Ali 22 tahun ditangkap di 3 lokasi berbeda. Selama beraksi, ketiganya mencari sasaran pada malam hari dengan berkeliling ke rumah warga. Saat mengetahui ada motor yang tidak dikunci stang, mereka beraksi. Dari hasil pemeriksaan, polisi diketahui komplotan ini sudah beraksi di 6 tempat. Uniknya, para tersangka kemudian mendorong motor hasil curian ke Jepara selama 2 jam untuk dijual kepada seorang penadah. Selain tersangka, polisi juga menyita 3 unit motor hasil curian. Sementara ketiganya dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, iNews melaporkan. Komplotan pencopet telepon genggam yang biasa beraksi di acara konser musik dan pengajian akbar digulung anggota Polres Temanggung, Jawa Tengah. 11 orang dari komplotan copet ini ditangkap aparat Satreskrim Polres Temanggung usai beraksi di lapangan Maron, Temanggung, Jawa Tengah. Belasan pencopet ini kerap beraksi di acara konser dan pengajian akbar dengan menyasar telepon genggam pengunjung. Tidak hanya di Temanggung, mereka juga telah beraksi di sejumlah kota seperti Kendal, Semarang, Magelang, dan Weleri. Usai mendapat laporan warga, polisi melakukan penyidikan dan menangkap komplotan copet di 2 lokasi usai acara konser dan pengajian akbar. Pelaku mengaku ponsel hasil curian dijual ke penadah. Polisi mengamankan barang bukti 15 telepon genggam hasil curian serta 2 unit mobil. Para pelaku pun dijerat pasal tentang pencurian dan pemberatan. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Upaya pemberangkatan pekerja migran Indonesia PMI ilegal ke Malaysia digagalkan anggota TNI AL di Dumai, Riau. Sebanyak 16 orang diamankan dari lokasi persembunyiannya di areal perkebunan sawit milik warga. Upaya penyelundupan 16 orang pekerja migran Indonesia PMI digagalkan petugas TNI AL di area perkebunan sawit pesisir pantai desa Sepahat, Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Seluruh PMI terdiri dari 11 laki-laki dan 5 orang perempuan bersembunyi sambil menunggu kapal yang akan memberangkatkan mereka menuju Malaysia secara ilegal. Para PMI mengaku harus membayar 5 hingga 18 juta rupiah kepada tekongnya agar bisa masuk ke Malaysia. Selanjutnya, seluruh PMI dilakukan pemeriksaan kesehatan dan diserahkan kepada pihak Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P4MI Kota Dumai untuk dipulangkan kembali ke daerah asal masing-masing. Dari Dumai, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Ular sanca sepanjang 4 meter bersarang di celah tembok rumah warga di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Desvita Bionda, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Petugas terpaksa menjebol tembok rumah untuk mengevakuasi ular sanca sepanjang 4 meter di Jalan Persatuan, Kelapa II Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Evakuasi berjalan selama 1 jam lebih hingga ular bisa dikeluarkan dari sarangnya. Keberadaan ular diketahui saat adanya benda jatuh dari pohon mangga. Dan setelah ditelusuri, ditemukan ular besar di celah tembok. Sedikitnya ada 4 personil pemadam kebakaran yang melakukan evakuasi dan menggunakan sejumlah alat evakuasi. Sementara di wilayah Banyuanyar, Sampang, Jawa Timur, petugas harus masuk ke dasar sumur untuk mengevakuasi ular sepanjang 3 meter. Ular melilit pipa hingga menutup saluran air dan menyebabkan air bersih tersumbat. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi ular dari sumur yang memiliki kedalaman 8 meter ini lantaran lokasinya sempit dengan tebing batu telah rapuh. Ular akhirnya bisa diangkat dari dasar sumur setelah 1 jam petugas berjibaku. Tim Liputan iNews melaporkan.